Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepadanya atas keberkahan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena tidak ada keberuntungan kecuali keberuntungan itu adalah hasil bersandarnya manusia kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang disembah dalam kehidupan kita. Maka siapapun yang bersandar menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dapat dipastikan dia akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Tetapi bagi siapapun yang bersandar kepada selain Allah, maka akan mendapatkan kerugian dalam kehidupan ini dan tentunya pasti kerugian dalam kehidupan akhirat nanti. Ini ma'asyiral muslimin menjadikan kepada kita paham bahwa bagaimana kita dapat mencukupkan segala nikmat hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menggantungkan seluruh urusan kehidupan kita kepadanya pula, kita memohon rahmatnya, hidayah dan petunjuk. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan mengajarkan kita untuk selalu memohon petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, itulah yang menjadikan diri kita ini untuk senantiasa bersyukur dalam setiap waktu, dan semoga hati kita ini memiliki kendaraan yang namanya syukur dan sabar. Karena sesungguhnya kendaraan syukur dan sabar itulah yang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syukur di sini harus disertai dengan ketaatan. Kenapa? Karena orang beriman mempunyai ciri khas merubah setiap kenikmatan menjadi bertambahnya ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaful ummah, generasi terdahulu, pernah menyampaikan, mewasiatkan kepada kita, kullu nikmatin la tuqaribu minallah fahiya balyatun. Setiap kenikmatan itu jika tidak menambah dalam keimanan dan ketaatan kita kepada Allah, maka kenikmatan itu bisa menjadi musibah dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Karena apabila Allah menambahkan kenikmatan yang terus mengalir dan mengalir, tetapi tidak disertai dengan bertambahnya iman dan takwa kita kepadanya, maka yang kita khawatirkan kenikmatan itu bukan dari bagian dari ridha Allah, tetapi kenikmatan itu adalah salah satu bentuk hukuman, yaitu istidrat yang Allah berikan kepada manusia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til abda 'ala ma'asi fa'lam annahu istidrat." Kalau kamu melihat Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, tapi seseorang itu ketika mendapatkan nikmat Allah justru semakin bertambah dosa dan maksiatnya, fa'lam, maka ketahuilah, kata Rasulullah, itu bukan nikmat tapi istidrat. Itulah cara Allah menjatuhkan manusia kepada titik yang terendah, hina di hadapannya. Makanya ma'asyiral muslimin, ketika kita bertambah kenikmatan tapi justru bertambah kemaksiatan, kita malah bertambah, itu bukan ridha dari Allah, tetapi bentuk istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita khawatirkan, bukan hanya bertambah kenikmatan,
kegembiraan ketika menikmatinya, tapi bertambahnya kenikmatan harus disusul dengan bertambahnya ketaatan dan ketakwaan, karena itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada setiap kenikmatan yang telah Allah berikan. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita tunjukkan dengan senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga pada siang hari ini, ketika kita menghadiri ibadah salat Jumat yang diwajibkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita tunaikan pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu bentuk syukur kita kepadanya. Dengan mendengarkan ilmu yang disampaikan khatib ketika khutbah Jumat, maka itu bisa merupakan salah satu bentuk ketaatan yang Allah cintai dalam kehidupan hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Sahih Bukhari dan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah, diterangkan ada salah satu seorang sahabat yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib pernah berjumpa dengan Abu Lahab. Tentunya berjumpa di alam mimpi, karena Abu Lahab sudah lama meninggal. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin, Abu Lahab ini adalah orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, sehingga saking bencinya Allah kepada Abu Lahab, nama Abu Lahab pun diabadikan oleh Allah dalam salah satu judul surat di dalam Al-Quran. Sebaliknya, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka hamba tersebut namanya juga bisa diabadikan oleh Allah, dijadikan sebagai judul surat di dalam Al-Quran. Abu Lahab adalah orang yang pertama kali menunjukkan permusuhannya kepada Islam, menunjukkan permusuhannya pertama kali kepada Rasulullah SAW ketika beliau mendakwakan Islam dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Pada suatu hari, ma'asyiral muslimin, diriwayatkan Nabi Muhammad SAW mengumpulkan seluruh penduduk Mekah pada saat itu. Lalu Rasulullah SAW menerangkan kepada mereka agar meninggalkan ibadah kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Lalu tampillah pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Kemudian dengan marah dia mengatakan kepada Muhammad SAW, "Taban laka ya Muhammad, ali hada jama'tama." Wahai Muhammad, sungguh celaka engkau Muhammad. Apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami semuanya? Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, semenjak saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab, surat yang diturunkan ketika Nabi waktu itu masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Tabat yada Abi Lahabi wa tab, dan seterusnya, yang artinya binasalah Abu Lahab kedua tangannya dan benar-benar dia binasa dengannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bagaimana Abu Lahab ini bisa dinobatkan oleh Allah sebagai penduduk neraka, dan Allah yang telah mencelakakan tangannya Abu Lahab. Kemudian ternyata ma'asyiral muslimin, kisah Abu Lahab ini yang berjumpa dengan sahabat Abbas bin Abdul Muttalib dalam Sahih Bukhari tidak pernah, atau mungkin belum pernah disampaikan, padahal hadis ini riwayatnya sahih. Waktu itu Abu Lahab bercerita kepada Abbas bin Abdul Muttalib dalam mimpinya bahwasannya di dalam alam kubur Abu Lahab ini menceritakan dirinya senantiasa mendapatkan siksaan yang begitu pedih. Tetapi setiap hari Senin Abu Lahab menceritakan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan siksa. Siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Abu Lahab tidak mendapatkan siksa, tetap mendapatkan siksa di alam kuburnya. Tetapi setiap hari Senin Abu Lahab siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ternyata Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa di hari Senin karena disebabkan ketika dulu masih hidup, Abu Lahab pernah memerdekakan seorang budak.
Dia hatinya waktu itu begitu bahagia dan gembira karena mendengar kelahiran keponakannya yang diberi nama Muhammad. Akhirnya dengan kegembiraan itu dia memerdekakan seorang budak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di sini akhirnya kita memahami bahwa Abu Lahab, manusia yang sekelas Abu Lahab ini, yang dinobatkan oleh Allah menjadi penduduk neraka, di mana Abu Lahab ini memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah SAW, kemudian dijadikan oleh Allah sebagai model manusia yang celaka dalam kehidupan akhirat, tetapi dia diringankan siksanya, dibalas amal perbuatannya ketika hidup dulu di dunia, ketika dia memerdekakan seorang budak dengan apa? Yaitu mendapatkan keringanan siksa di dalam kuburnya setiap hari Senin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Benang merah yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan khutbah di siang hari ini adalah, kalaulah Abu Lahab yang melakukan kemusyrikan, berbuat syirik, kemudian yang merupakan gembong tokoh musyrikan di zaman jahiliyah, kemudian Abu Lahab ini memusuhi Rasulullah SAW, tidak pernah berhenti menyakiti Rasulullah SAW dan keluarganya, bahkan pernah mengusir putri Rasulullah bernama Ruqayyah. Lalu kemudian juga dia tidak segan-segan untuk menyakiti keluarga Rasulullah. Tapi ketika dia mendapatkan siksa di hari Senin, siksa itu diringankan oleh Allah karena Allah membalas perbuatannya, karena Abu Lahab pernah memerdekakan seorang budak. Gara-gara hatinya senang dan bahagia mendengar kelahiran ponakannya yang dinamakan Muhammad SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin, analogi itu marilah kita balik. Kalaulah diri kita ini mengaku sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita mencintai Rasulullah SAW dan keluarganya, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kemudian diri kita ini tidak sejahat Abu Lahab, kita tidak pernah menyakiti keluarga Rasulullah SAW. Lalu ketika kita diberikan harta oleh Allah, lalu harta itu kita gunakan untuk sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, maka tentunya ma'asyiral muslimin, sungguh nanti kita akan di akhirat akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita diberikan harta oleh Allah, kemudian kita keluarkan harta itu untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, maka ma'asyiral muslimin, harta itu nanti bisa menjadi penyelamat kita dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bukankah seorang sahabat bernama Utsman bin Affan adalah orang yang berharta dan dia dicintai oleh Allah karena hartanya? Bukankah Abdurrahman bin Auf juga seorang sahabat yang dicintai oleh Allah dengan hartanya juga? Maka ma'asyiral muslimin, bukan bagaimana harta itu kita dapatkan kaya, bukan berarti kita mempunyai status sosial yang tinggi di hadapan Allah. Kaya tidak dilarang, berharta tidak dilarang, tetapi adalah bagaimana ketika kita mengelola harta itu, mengeluarkan harta itu sesuai dengan apa yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kisah yang berkebalikan, bagaimana kisah Qarun kita dapatkan terutama di dalam surat Al-Qasas, ketika Allah menceritakan kisah tentang Qarun, dia bermasalah dengan Rabbnya, mendapatkan kesulitan hidup di dalam kehidupan akhirat karena hartanya. Ketika harta itu bisa menjerumuskan Qarun dalam perkara-perkara yang Allah benci, perkara yang bisa menjerumuskan seseorang itu bukan hanya ucapan, perkara itu bukan hanya masalah kemaluan, perkara yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kehidupan akhirat bukan hanya masalah yang merampok, membunuh dan sebagainya, tetapi juga karena apa? Karena masalah harta. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-46 surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala menyindir
Orang-orang dulu yang hidup dalam kehidupan dunia selalu membanggakan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yuradul ladzina kafaru 'alan nar ashabtum thayyibatikum fi wastamta'tum biha." Allah menyampaikan, di mana duniamu, hartamu yang dulu engkau selalu bangga-banggakan, yang dulu kalian selalu senang-senang, bersenang-senang di atasnya, sekarang mana harta kalian yang kalian sombongkan, sampai-sampai menyebabkan kalian menolak setiap kebenaran yang aku turunkan kepada kalian. Surat Al-Ahqaf ayat 20. Ma'asyiral muslimin, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan harta itu adalah masalah yang besar. Bukan hanya puasa, bukan hanya sholat yang mampu menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat, tetapi salah satu perkara itu adalah dengan harta. Dan bagaimana mengelola harta itu pada sesuatu yang Allah ridhoi. Sekali lagi, yang salah bukan hartanya, tetapi yang salah adalah ketika mengelola harta itu tidak sesuai dengan yang Allah ridhoi. Dan sesungguhnya ma'asyiral muslimin, harta itu juga menjadi salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam harta ini, urusan harta ini, Allah menginginkan kita menjadi sosok seseorang yang dermawan. Perlu diketahui bahwa kedermawanan itu bukan karena keadaan, bukan karena kita kelebihan harta, tetapi karena dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan bersedekah, misalnya ada sebuah masjid yang melakukan pembangunan atau renovasi, maka ketika hati kita tergerak, maka sesungguhnya bukan karena keadaan kaya atau miskin, tetapi sesungguhnya karena lapang atau sempit ketika dalam menginginkan mengeluarkan harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-134, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang membelanjakan harta mereka baik di waktu yang lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat demikian. Lapang dan sempit, kenapakah? Karena lapang dan sempit itu bukan karena keadaan fisik, tetapi sesungguhnya lapang dan sempit itu adalah keadaan hati. Kalau hatinya lapang, berbagi, maka saat rezeki sedikit pun dia tetap enteng untuk bersedekah, mengeluarkan hartanya. Tetapi ketika hati ini sempit, walaupun kita banyak duit, banyak harta, tetap ada saja alasannya untuk tidak mengeluarkan harta dalam bentuk sedekah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, harta adalah ujian, dan salah satu perkara yang mampu menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat adalah harta. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai penutup khutbah pada siang hari ini, marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, kesalahan kita, baik dosa dan kesalahan yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Seraya kita juga memohon hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Allah
dan terhindar dari kesesatan dan kesengsaraan dalam kehidupan dunia yang menyesatkan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.